Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas C. Di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait video wawancara Lurah Panggung Harjo, yaitu Bapak Wahyudi bersama tim mojok.co. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasan Hakim. Perkenalkan, nama saya Bayu Pangestu. Perkenalkan, nama saya Yusani Suwarto. Nama saya Adin Lucia Siregar. Saya Sania Kristia Azara. Saya Rifa Alihandapa. Saya Salsabila Nadia Wibowo. Saya Sondang Sonia. Baik, selanjutnya kepada para audiens teman-teman dan juga Ibu Siti Mutmainah, kami persilakan untuk menyimak penjelasan kami terkait dengan kesimpulan yang kami ambil dari video wawancara tersebut. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama itu merupakan tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi ini berawal dari keresahan Bapak Wahyudi sendiri, yang mana beliau ini ingin melakukan perubahan atau transformasi sosial di Desa Panggung Harjo sendiri. Nah, dari tujuan itu kan harus memunculkan sebuah visi dan misi. Nah, di Desa Panggung Harjo ini Pak Wahyudi ingin memunculkan dari visinya itu, yang mana bagaimana caranya itu dia bisa memberikan gambaran atau imajinasi bersama yang sekiranya itu nanti bisa ditangkap oleh semua warga di Desa Panggung Harjo. Nah, dari visi itu juga bisa mengabstraksikan gagasan yang menjadi sebuah mimpi-mimpi yang bisa dijangkau nanti dalam imajinasi warga Desa Panggung Harjo. Karena seperti yang beliau paparkan, seperti yang beliau katakan itu, bahwa warga desa itu memiliki imajinasi yang cukup pendek. Nah, selanjutnya itu Pak Wahyudi juga ingin melakukan strategi yang mana untuk melawan politik uang. Strategi yang dibangun itu bisa dikuantifikasi, di mana harus setara dengan uang yang akan dikeluarkan nantinya. Untuk pembahasan selanjutnya terkait strategi dan lain-lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan oleh Bapak Wahyudi selaku lurah dalam mencapai tujuannya. Jadi meskipun Bapak Wahyudi ini merupakan lurah yang baru serta memiliki tujuan yang baru, tetapi perangkat desa yang ada di Desa Panggung Harjo ini berasal dari era yang lama, sehingga sulit untuk menetapkan keselarasan tujuan atau goal congruence. Sehingga Bapak Wahyudi harus melakukan strategi reformasi birokrasi, yaitu dengan mengubah pola relasi masyarakat dengan pemerintah desa, di mana pada umumnya pola relasi hanya sebatas relasi administratif, di mana masyarakat dan pemerintah desa akan berkomunikasi ketika ada urusan administrasi saja, seperti mengurus KTP, mengurus kartu keluarga, mengurus kartu nikah, dan sejenisnya. Bapak Wahyudi menilai pola relasi ini kurang optimal, sehingga ingin mengubah pola relasi yang ada di Desa Panggung Harjo tersebut. Bapak Wahyudi ingin memperluas dimensi pelayanan publik pemerintah desa, yaitu tidak hanya mengurus pelayanan administrasi, tetapi juga pelayanan penyediaan barang dan jasa publik, seperti sembako, pelayanan kesehatan, serta pelayanan pendidikan. Nah, langkah nyata yang dilakukan oleh Bapak Wahyudi selaku lurah ini yaitu dengan mendirikan badan usaha milik desa yang bergerak di bidang jasa pengelolaan lingkungan pada tahun 2012. Selain itu, pada tahun 2013, Bapak Wahyudi juga mendirikan badan yang mengurus pendidikan di tingkat perguruan tinggi, serta badan yang mengurus pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena perangkat desa ini berasal dari era yang lama, banyak yang tidak setuju atau kontra dengan strategi yang dijalankan oleh Bapak Wahyudi selaku lurah. Sehingga badan-badan atau lembaga yang sudah didirikan inilah yang menjadi polar penopang strategi yang sudah dijalankan oleh Bapak Wahyudi. Badan inilah juga yang membuka ruang bagi orang-orang baru yang memiliki arah dan tujuan yang sama dengan strategi Bapak Wahyudi. Nah, setelah beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2015, terdapat beberapa
perangkat desa yang awalnya kontra dengan strategi menjadi menyetujui dan mendukung strategi yang dijalankan oleh Bapak Wahyudi. Selain itu, pada tahun 2016, Bapak Wahyudi juga mengembangkan sistem penggajian berdasarkan kinerja. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan pembahasan terkait kultur yang dibangun oleh Bapak Wahyudi selaku lurah dari Desa Panggung Harjo. Kultur yang ingin dibangun ini dapat dilihat pada visi Desa Panggung Harjo itu sendiri, yang berbunyi menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Nah, pembangunan kultur ini dibagi menjadi 2 periode. Di periode pertama, beliau memfokuskan pada pembangunan kultur di pemerintahan, di mana beliau ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Cara-cara yang ditempuh antara lain, yang pertama adalah beliau itu sangat melawan politik uang pada masa pencalonan beliau. Yang kedua, beliau menjadikan diri beliau secara konsisten sebagai role model bagi para aparatur desa lainnya dalam bekerja melayani masyarakat. Yang ketiga, beliau menguatkan lembaga-lembaga desa untuk dapat terlibat aktif dalam penyediaan barang dan jasa publik. Yang keempat, beliau memasukkan orang-orang baru ke lembaga desa untuk memperbaiki kultur pekerjaan yang lama karena dianggap kurang baik dalam melayani masyarakat. Dan yang kelima, beliau melaksanakan sistem penggajian berbasis kinerja sehingga para aparatur daerah dipaksa untuk bekerja lebih baik lagi melayani masyarakat karena akan mempengaruhi secara langsung gaji mereka. Nah, setelah menyelesaikan periode pertama, beliau terpilih lagi menjadi kepala desa pada periode kedua. Dan beliau melanjutkan pembangunan kulturnya berdasarkan visi di periode sebelumnya, di mana beliau kali ini berfokus pada masyarakat desanya, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Nah, cara-cara yang ditempuh pada periode kedua ini adalah yang pertama, aktif melibatkan masyarakat desa dalam berbagai diskusi perencanaan pembangunan. Contohnya adalah beliau melakukan perencanaan kerja pada awal pada awal kepemimpinan periode kedua itu sebanyak 20 kali bersama dengan para kepala dusun. Yang kedua, beliau menguatkan masyarakat dengan pendekatan berbasis keluarga. Lebih spesifiknya adalah membangun ekonomi keluarga. Banyak cara yang ditawarkan oleh beliau. Yang pertama itu adalah mulai dari tabungan emas, jaminan hari tua, hingga klinik konsultasi keluarga. Yang ketiga, beliau itu ingin masyarakatnya lebih baik dalam pendidikan dan lebih baik dalam berpengetahuan. Maka dari itu beliau melaksanakan program sekolah milik desa, mulai dari playgroup atau kelompok bermain, TK hingga SD. Lalu beliau juga mewadahi para keluarga di Desa Panggung Harjo untuk mengikuti perencanaan keuangan, yang salah satunya perencanaan keuangan itu ditujukan untuk persiapan pendidikan lanjutan bagi anak-anak Desa Panggung Harjo. Dan yang terakhir, beliau menyadarkan masyarakat untuk dapat memanfaatkan, menjaga, dan melestarikan sumber daya alam yang ada di desa. 3 pokok sumber daya alam yang dianggap vital, yang pertama adalah udara bersih, air bersih, dan pangan sehat, yang diyakini dapat menjadi penopang pembangunan desa yang bermuara pada pembangunan nasional. Baik, demikian materi kultur yang dibangun oleh Bapak Wahyudi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah pengendalian manajemen oleh Lurah Wahyudi Anggoro Hadi. Nah, suatu pengendalian manajemen ini timbul karena apa sih? Karena adanya masalah. Nah, Lurah Wahyudi ini mengelompokkan masalah ini menjadi 3 masalah pokok. Masalah pokok yang pertama adalah ekonomi, kemudian kesehatan, dan kemudian pendidikan. Nah, maka dari itu Lurah Wahyudi beserta perangkat desa lainnya ini mengatasi masalah ini dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa ini memiliki sektor jasa usaha dalam pengelolaan lingkungan, yaitu melalui program pengelolaan sampah. Nah, untuk sektor lainnya itu di
ekonomi yang dimana dilihat dari sudut pandang sosial, ada program Kampung Mataharaman. Terus kemudian ada Badan Pelaksanaan Jaringan Pengamanan Sosial yang dimana ini bertugas dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk bidang ekonomi ini yang dimana dilihat dari sudut pandang sosial, ini bertugas untuk menopang masyarakat yang memiliki kerentanan pada ekonomi, yaitu misalnya lansia, kemudian ada juga pemuda yang putus sekolah. Nah, selanjutnya ada dari segi kesehatan, ini Desa Panggung Harjo ini memiliki program rutin untuk ibu hamil dan juga menyediakan kartu sehat untuk membantu masyarakatnya dalam mewujudkan kesehatan yang prima. Dan yang terakhir ini Desa Panggung Harjo ini menyediakan asuransi pendidikan, kemudian ada beasiswa pendidikan, terus kemudian ada bantuan pendidikan tunai yang dimana ini bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, yang dimana juga ini sekaligus membantu program Satu Rumah Satu Sarjana yang bertujuan untuk memutus tali rantai kemiskinan, yang dimana Lurah Wahyudi ini menganggap satu-satunya hal yang bisa memutus rantai kemiskinan adalah tadi pendidikan. Terus kemudian untuk selanjutnya ini membentuk lembaga non formal, yaitu kelompok bermain dan SD yang dimana dibiayai oleh pemerintahan desa ini untuk mewujudkan anak yang tidak hanya berpendidikan tetapi juga berpengetahuan. Itu sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi dari Desa Panggung Harjo adalah unit bisnis. Unit bisnis atau yang biasa kita kenal sebagai divisi bertanggung jawab terhadap fungsi yang terlibat dalam memproduksi dan memasarkan lini produk tertentu. Hal ini terilustrasikan dalam BUMDes Panggung Lestari yang terdiri dari 5 unit bisnis. Yang pertama adalah jasa pengelolaan sampah yang berfokus pada fungsi sosial. Lalu yang kedua adalah Kampung Mataharaman yang berfokus pada bidang pariwisata dan kuliner. Lalu yang ketiga adalah PT Sinergi Panggung Lestari yang berfokus pada bidang kosmetika, olahan dari minyak nyamplung atau Tamanu Oil yang berorientasi pada pasar ekspor. Lalu yang keempat adalah Pelataran yang berfokus pada bidang kuliner. Lalu yang kelima adalah pasar desa. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Analisis selanjutnya yaitu bagaimana pimpinan mengelola sumber daya manusia. Dalam mengelola sumber daya manusia di tingkat desa, terdapat permasalahan di mana perangkat desa memaknai bahwa peran publik sama dengan peranan administratif. Hal ini nantinya mengakibatkan dampak buruk terhadap output kinerja dan kultur birokrasi. Lantas, apa yang menyebabkan permasalahan pengelolaan sumber daya manusia di tingkat desa? Di antaranya pertama, tidak adanya pelatihan dari tingkat kabupaten. Lalu kedua, tidak adanya jenjang kerja dalam pemerintahan di tingkat desa. Sehingga kualitas sumber daya manusia tidak ada peningkatan. Lalu bagaimana mengatasi permasalahan ini? Yaitu dengan dilakukannya inovasi dengan reformasi birokrasi. Dengan inovasi ini, maka mengubah pola relasi antara warga daerah dengan pemerintahan daerah. Sehingga hal ini bisa mengubah mindset bahwa peran publik sama dengan peranan administratif. Dan terdapat juga insentif, yaitu sistem penggajian berbasis kinerja. Sekian pemaparan dari saya, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin. Nah, nilai-nilai yang dianut oleh Pak Wahyudi Anggoro Hadi sebagai Lurah Desa Panggung Harjo, yang pertama yaitu prinsip beliau sangat kuat untuk bisa melakukan reformasi birokrasi pada desanya, di mana desa yang dahulunya dikenal lambat, korup dan tidak transparan, mampu beliau ubah menjadi desa yang bertanggung jawab dengan mewujudkan Desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, dan berkesadaran lingkungan. Nah, yang kedua, Pak Wahyudi juga berpendapat bahwa desa merupakan salah satu penopang dunia di masa depan. Hal ini dapat terwujud jika 3 komponen dapat terwujud. Nah,
Komponennya itu yang pertama adalah air yang bersih, udara yang bersih, dan pangan yang sehat. Selanjutnya yang ketiga yaitu inovasi yang dilakukan oleh Pak Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, di mana Pak Lurah ini tidak akan memberikan data-data kependudukan, karena menurut beliau data-data kependudukan itu merupakan suatu data yang bersifat rahasia. Yang keempat, beliau berwawasan ke depan, di mana beliau memiliki program tabungan emas, di mana dengan tabungan emas ini ketika terjadi masa krisis maka tabungan ini dapat digunakan oleh masyarakat atau warga desa dan Pangunharjo tersebut. Nah, tabungan emas ini dapat dilakukan dengan cara menukarkan sampah yang ada di daerah sekitar ke BUMD desa, dan kemudian hasil dari sampah itu akan ditukarkan ke dalam tabungan yang berbentuk emas. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan terakhir yaitu hal apa saja sih yang menginspirasi untuk dari kelompok kami. Yang pertama ada inovatif dan kreatif. Mengapa demikian? Karena beliau berani melakukan hal-hal yang baru dan mampu mengubah hal tersebut menjadi luar biasa dampaknya, dan beliau melakukan hal tersebut dengan kebaikan. Lalu ada kegigihan. Nah, di sini Pak Wahyudi mengajarkan walaupun kita mempunyai keterbatasan, tapi kita harus mampu melakukan hal-hal yang dampaknya lebih besar daripada keterbatasan kita. Baik, demikian penyampaian hasil diskusi kami tentang kesimpulan yang kami ambil dari video berjudul Lurah Rasa Menteri. Kami ingin memohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat hal-hal yang masih kurang dipahami atau terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.